Langit malam bermiliar bintang. Putih bagai kabut. Saat suara jangkrik dan katak menemani di kesunyian malam, dan diiringi sayup-sayup angin mendesir di dinginnya malam, menusuk kulit hingga ke tulang. Sementara, kita sedang memejamkan mata sambil bertelakan, dan sebagiannya sudah terlelap dalam mimpi. Benda-benda langit berseliweran, ada yang terpantau. Ada pula yang hanya sekejap mengerdipkan cahayanya. Bintang-bintang menatap bumi dengan senyumannya. Sementara, di atas langit sana, sahabat-sahabat kita tengah sibuk bekerja dengan batasan waktunya. Para utusan yang sedang berjuang demi kemajuan ilmu pengetahuan. Mempersiapkan peralatannya agar kita bisa mengetahui apa yang nanjau di seberang angkasa alam semesta. Mari kita tilik mereka walau tak lama. Mereka sedang mempersiapkan teleskop penjelajah luar angkasa. Sejauh mereka mampu mengangkasa, agar bisa menangkap dan mendeteksi isi alam raya. Karena dengan teleskop yang terdapat di bumi, banyak sekali penghalangnya. Baik berupa kendala atmosfer, cuaca maupun polusi cahaya dan lainnya. Dengan mengirimkan teleskop keluar angkasa diharapkan kendala yang ada bisa dihindari. Walau membutuhkan biaya yang cukup besar dan dengan teknologi canggihnya. Dengan teleskop inilah, penjelajahan alam semesta dimulai untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi dalam berbagai hal yang sudah direncanakan. Apapun yang teleskop akan dapatkan, baik itu mengenai tata surya dengan planetnya, galaksi-galaksi, unsur-unsur gas, debu kosmis, gravitasi, dan banyak hal yang berhubungan dengan astronomi. Apa itu astronomi? Astronomi yaitu ilmu yang mempelajari benda langit dan fenomenanya yang terjadi di luar bumi. Disebut juga sebagai ilmu perbintangan atau ilmu falak. Sementara, kita juga sering mendengar kata kosmologi. Ini merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta. Dari mempelajari inilah, maka muncullah teori asal-usul alam semesta. Meliputi asal-usul, struktur ruang, dan waktu yang berhubungan dengan alam semesta. Dan secara khusus mempelajari asal-usul dan evolusi suatu subjek. Kosmologi dipelajari dalam bidang astronomi, filsafat, dan juga bidang agama. Baiklah, kita mulai perjalanan ini untuk menguak asal-usul alam semesta kita ini. Berdasarkan penelitian para pakar dan ahli yang telah mempelajarinya. Teori asal-usul alam semesta itu ternyata ada dua teori. Yang pertama adalah teori keadaan tetap. Dalam teori ini, dikatakan bahwa materi baru itu terus-menerus dibuat bersamaan dengan mengembangnya alam semesta, hingga tercapai dan sesuai dengan asas kosmologi sempurna. Hal demikian berakibat, walaupun alam semesta mengembang, alam semesta tetap tidak berubah, tidak ada awal, dan tidak ada akhir. Teori keadaan tetap ini terkenal pada awal abad 20. Teori ini sekarang ditolak oleh sebagian besar kosmolog profesional dan ilmuwan. Dikarenakan adanya bukti-bukti kebenaran perihal teori yang lain yaitu teori ledakan dahsyat atau Big Bang, dan menyatakan bahwa
alam semesta ini ada batas akhirnya dan ada awalnya. Hal tersebut dibuktikan dengan diketemukannya radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis yang disebabkan oleh ledakan besar. Namun sebelum semakin dalam membahas teori yang kedua ini, yaitu teori ledakan dahsyat yang populer sebagai Big Bang itu, kita ingin menjelaskan siapa pencetus awal istilah Big Bang ini. Istilah Big Bang dicetuskan pertama kali oleh Fred Hoyle pada tahun 1949. Di situ dinyatakan bahwa nukleosintesis bintang merupakan lintasan pembentukan unsur-unsur berat yang berasal dari unsur-unsur ringan secara reaksi nuklir. Fred Hoyle sendiri merupakan pendukung teori keadaan tetap, namun pernah memperkenalkan istilah Big Bang. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai teori ledakan dahsyat ini, yaitu apa yang dimaksud dengan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis. Dalam bahasa kosmologinya yaitu Cosmic Microwave Background Radiation yang disingkat CMB, CMBR, CBR, dan MBR. Adalah radiasi termal atau panas yang mengisi alam semesta terarah secara beragam atau merata. Radiasi latar belakang ini ditemukan pada tahun 1964 oleh astronom radio Amerika Serikat Arno Penzias dan Robert Wilson. Penelitiannya dilakukan sejak tahun 1940 dan di tahun 1978 diberi penghargaan Nobel dalam bidang fisika. Lalu, bagaimana cara membuktikan radiasi latar belakang ini? Yang pertama adalah, bila kita mempergunakan teleskop optik tradisional, maka ruang antar bintang dan galaksi tampak sepenuhnya gelap. Namun, bila kita deteksi dengan teleskop radio yang sensitif, maka tampak latar belakang yang menyala hampir sama di segala arah, dan hal demikian itu tidak terkait dengan bintang, galaksi maupun benda langit manapun. Radiasi latar belakang kosmik adalah radiasi yang tersisa dari tahap awal perkembangan alam semesta, yaitu saat dimana alam semesta masih muda, saat dimana sebelum pembentukan bintang dan planet. Saat dimana alam semesta masih kecil, lebih panas, yang berisi nyala, yang seragam, yang berasal dari plasma hidrogen berwarna putih yang sangat panas. Begitu alam semesta mengembang, maka plasma dan radiasi mengalami pendinginan. Pada saat alam semesta sudah cukup dingin, maka proton dan elektron dapat membentuk atom netral. Dan atom tersebut tidak lagi menyerap radiasi termal, sehingga alam semesta menjadi transparan daripada kabut. Masa pembentukan atom netral pertama ini oleh kosmolog disebut sebagai masa rekombinasi. Lalu apa itu yang dimaksud dengan plasma? Dalam ilmu fisika, plasma adalah substansi yang mirip gas dengan bagian tertentu dari partikel terionisasi. Mempunyai sifat konduktor listrik sehingga bereaksi terhadap medan elektromagnetik. Sifatnya beda dengan padatan, cairan maupun gas, jadi mempunyai wujud yang berbeda, tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Ini sangat mirip gas tapi berbeda. Pada plasma, bila dipengaruhi medan elektromagnetik, maka plasma akan membentuk struktur seperti filamen, pancaran, dan lapisan-lapisan. Plasma terbentuk dalam suhu yang sangat tinggi.
Yang mana dalam kondisi plasma ini, maka susunan elektron pada atom jadi terpisah dan menjadi ion bebas. Plasma yang umum ditemui adalah pada bintang atau lampu pendar. Lalu alam semesta yang mengembang terus ini selain berisi galaksi, bintang, planet, asteroid, debu kosmis, dan gas. Ternyata itu hanya sebagiannya saja dari isi alam semesta. Karena ada materi lain yang mengisinya. Materi itu diistilahkan dengan materi gelap. Yang diperkirakan materi gelap ini mengisi 84,5%-nya materi alam semesta dan 26,8% dari seluruh isi alam semesta. Apa yang dimaksud dengan materi gelap? Materi gelap adalah materi yang tidak dapat dideteksi dari radiasi yang dipancarkan atau penyerapan radiasi yang datang ke materi. Tetapi keberadaannya dapat dideteksi dari efek gravitasi. Materi gelap lebih banyak daripada materi yang dapat diamati secara langsung. Dengan adanya materi gelap ini, maka bisa memecahkan banyak hal tentang ketidakkonsistensian di dalam teori Big Bang. Para ilmuwan masih mencari tahu apa sebenarnya materi gelap dan juga energi gelap. Keduanya diyakini keberadaannya berdasarkan perhitungan, tapi belum bisa mengetahui wujudnya. Para ahli kosmologi memperkirakan bahwa energi gelap dan materi gelap ini akan menentukan takdir akhir alam semesta. Karena alam semesta yang mengalami pengembangan, tiada henti, dan sepertinya tidak ada gravitasi yang menghentikan pengembangan tersebut. Dan materi gelaplah yang akan menghentikannya, hingga terjadi Big Bang atau rengkuhan besar, yang akan menjadikan alam semesta kembali ke awal pembentukannya. Demikian perjalanan antar ruang dan waktu kita kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Bila berkenan dan bermanfaat silakan subscribe dan komentarnya agar bisa berbagi pengetahuan yang lainnya lagi. Terima kasih telah bersama dan wassalam.